Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul mukarram akhuna Kiai Arifin wa akhuna Kiai Khairuddin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada malam ini kita sedikit mengambil berkah dari beberapa nukilan kutipan dari Al-A'immatul Arba'ah, dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah yang 4, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Syafi'i, dan Imam Malik Al-Maliki, dan juga Imam Abu Hanifah An-Nu'man, khusus tentang at-tawassul, tawassul kepada para nabi dan kepada orang-orang soleh minal ulama wal auliya. Sengaja saya mengutip ringkas kecil yang pendapat Imam 4 tentang tawassul. Barangkali ini bisa jadi tambahan ilmu kita ketika ada yang mengatakan tawassul itu bid'ah misalnya. Maka kita coba kutip pendapat para ulama dari 4 mazhab, karena Ahli Sunnah wal Jamaah fikihnya mengikuti salah satu dari 4 mazhab, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dan biasanya saudara kita yang mengatakan bid'ah mengaku mazhabnya adalah Ahmad bin Hanbal, Hanbaliyah. Nah, sekarang kita kutip pendapat para ulama mereka, apakah betul tawassul itu tidak boleh. Sebelum itu sedikit kita menerangkan bahwa tawassul itu adalah mencari atau menjadikan ittikhadul wasilah, menjadikan wasilah, ya, bukan menjadikan sesuatu itu yang kita sembah atau yang kita minta, tetapi itu wasilah untuk menyembah, untuk meminta. Sama dengan kalau kita rambet ngambil di atas nggak sampai, maka kita pakai tangga gitu. Ya. Jadi bukan kita minta kepada tangga, tapi minta kepada Allah, bukan minta kepada Nabi, bukan minta kepada orang-orang soleh, ya, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasilah sebelum sah secara syariat, sebenarnya secara akal sudah sah. Bahkan dalam secara hakikat pun sah, ya. Karena Allah saja untuk menunjukkan dirinya ada, Dia ciptakan ada. Sebagai wasilah kita melihat bahwa Allah ada. Ya, kalau Allah tidak ciptakan ada, maka kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita kan nggak ada, diciptakan jadi ada. Yang menciptakan ada pasti yang punya sifat ada. Allah punya sifat ada, tapi adanya mutlakul ghaib, gaib mutlak, tidak dapat dilihat. Bagaimana kita percaya orang nggak bisa dilihat? Maka menciptakan pertama kali yang paling dekat dengan diri kita masing-masing adalah kita sendiri, dan kita melihat ada. Artinya aklian wa syar'iyan wa haqiqatan, tawassul itu adalah makbul, diterima. Namun orang yang menyangka bahwa kita minta ke kuburan, minta ke orang mati, ya sampai budek ya lah kagak bakal bisa. Nah, itu rasanya tidak perlu mencari dalil, akal juga menolak. Nah, minta sama orang yang udah mati bisa apa? Nah, mereka
takut kita begitu, jadi diharamin. Dengan niatnya yang betul, mudah-mudahan dapat pahala. Gitu. Namun kalau ternyata dia tahu bahwa itu tawasul itu tidak meminta dan menyembah kepada yang kita tawasulin, ya mungkin mereka mencabut ucapan ya tentang syirik atau kufur, kafir dan lain sebagainya. Sebodoh-bodohnya umat Nabi sekarang, yang misalnya dia suka jarah ke kuburan para wali, meskipun ngomongnya ya wali Allah, ini dagangan saya mundur, ya bagaimana sih caranya supaya maju gitu, dan tinggal bisikin nama temannya dari belakang, dorong bang gitu. Ya meskipun dia manggilnya ya wali Allah misalnya, ya orang jarah ke Ki Jahari gitu ya dia bilang ya wali Allah kayak Ki Jahari, ini dagangan saya bagaimana, kan suka begitu ya orang. Itu meskipun ucapannya nyata-nyata begitu tuh, itu orang bodoh dah, kagak bakal dia minta sama Ki Jahari lah. Bisa apa orang di kuburan? Bukan dia minta kepada Allah, itu dia tahu tawasul. Itu orang bodoh banget Pak. Nah, masa ulama yang menjelaskan hukumnya dan tahu bahwa dia bertauhid dan dia membolehkan, bahkan mensunahkan tawasul, dia kafir itu. Ya, nggak ada ya. Dan Nabi pun pernah bersabda bahwa umatku itu, kata dia, la ya'budunal ahjar walal ashjar, katanya, walal aqmar. Ya. Umatku itu sudah tidak lagi menyembah batu, pohon-pohonan, planet-planet misalnya. Yang ada hanyalah syirik kecil gitu. Syirik kecil. Syirik kecil itu riya. Ya. Syirik kecil itu dia melakukan ibadah ya. Tujuannya kedudukan, tujuannya pengen dimuliakan, itu syirik kecil. Itu yaitu riya, syirik kecil. Bahkan kata Nabi asyirkul khafi, yang dalam hadisnya disebut syirik yang khafi. Khafi itu apa ya? Sembunyi. Khafi itu syirik yang enggak kerasa gitu. Karena Nabi mengatakan asyirkul khafi akhfa min zabibin namlati ala safa. Syirik yang halus banget itu lebih halus dari semut hitam berjalan di batu hitam. Jalannya di malam-malam gelap yang hitam lagi, yang ngelihatnya pakai kacamata hitam. Itu nggak bakal kelihatan, orang nggak ngelihat kalau dia dirinya syirik, itu nggak bakal ngelihat. Itulah syirik khafi, nggak bakal merasa. Nah kalau syirik jali, syirik yang nyata-nyata, dia minta sama ini Tuhan selain Allah, udah nggak ada Pak. Apalagi sekarang zaman canggih ya. Kayaknya nggak ada deh orang yang nggak ngaji ya. Itu orang yang lagi berbuat jahat gitu, kalau ditanya, Bang, Tuhan lu siapa Bang? Allah. Orang gila kali ya nanya, Tuhan siapa? Lah Allah lah ya, nggak bakal ketuker. Itu kekhawatiran mungkin dulu banget di mula-mula Islam gitu. Jadi ada sahabat-sahabat yang bertindak tegas, takut orang mula-mula Islam itu balik lagi ke agama. Nah itu sering dijadikan rujukan oleh saudara kita bahwa mereka takut umat Islam sekarang orang Islam sekarang takut menjadi syirik, menjadi kafir. Tidak ada. Yang ada adalah dia ngucapinnya salah, kayak tadi itu.
Ya, Ki Jahri ini saya bagaimana ya dagangan saya supaya maju. Itu yang salah teh ucapannya aja, karena jahil tadi. Mungkin kalau dia alim, diperbaiki ucapannya supaya jangan kelihatan itu syirik banget. Ya kita sering dengar orang jarak wali songo apa mbah itu anak saya udah jadi perawat tua nggak kawin gitu. Misal ini dagangan saya makin mundur baik gitu. Nah itu bahasanya aja loh. Ya, meskipun begitu para ulama juga ada yang mirip-mirip seperti itu perkataannya, yang dia mengatakan dengan istilah itu madad gitu. Madad ya Abdul Qadir gitu. Madad itu kan mohon pertolongan wahai Syekh Abdul Qadir. Nah itu memang pembahasannya terlalu dalam gitu. Kalau mereka para aulia mengucapkan itu terlalu dalam memang gitu. Ya. Itu mungkin lebih ringan di atas ucapan tadi awam ya. Ucapan itu lebih ringan gitu. Maka sampai ada qasidahnya madad 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 ya Rasulullah ya Habib madad, dan bunyi ucapannya minta tolong sama Nabi. Lah emang Nabi Tuhan gitu. Nah, padahal apa namanya, kalimat itu adalah kalimat majaz ya. Ketika orangnya ibadahnya, amalnya benar ya, tauhidnya benar dan sebagainya, maka tidak bisa orang dikatakan ucapannya itu kafir. Ya artinya mengkafirkan orang karena ucapan. Sedangkan salatnya 5 waktu, Allahnya satu, nabinya Rasulullah SAW, dia percaya rukun Islam yang 5, rukun Islam yang 6 gitu. Cuma dia tidak tahu bagaimana tawasul itu bahasanya yang selamat gitu dari kesalahan ucapan ya. Itu ada pembahasan khusus, nggak bisa langsung disidang ya. Redaksinya kalimatnya dinilai kufur, mungkin kalimatnya kufur tapi jangan orangnya itu. Seperti Imam Al-Hallaj ya, radhiyallahu anhu wa arda, itu dikafirkan oleh ulama-ulama di zamannya karena ucapannya, bukan karena perbuatannya. Kalau dicek kepada perbuatannya, orang yang ngatain kafir hebatannya ibadahnya. Ya kalau dicek perbuatannya, ibadahnya, amalnya, ulama-ulama yang waktu itu mengkafirkan dia, itu ibadahnya tinggian Imam Al-Hallaj. Tapi ucapannya mengatakan ma fi wara'i hadhil jubbah illa rahman. Di belakang baju ini adalah Tuhan. Padahal itu majaz lagi. Maksudnya baju itu alam, semesta ciptaan. Siapa di belakang itu? Nah, dia melihat bahwa alam ukuran kecil adalah manusia. Gitu. Nah, diumpamakan siapa baju ini, siapa di belakang ini, siapa di belakang makhluk ini, siapa di balik manusia. Ya, bahkan Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan ayyuhal insan anta jita min batinik la min zahirik. Coba kita tanya diri kita, Pak, kita ini dari mana asalnya? Ya, sesuatu itu kan ada zahir, ada batin. Apa artinya zahir itu? Apa artinya? Nampak. Batin tidak nampak. Nah, kita ini nampak apa tidak nampak? Oke. Nah, kita berasal dari mana? Dari nampak apa dari tidak nampak? Ya. Maka dikatakan anta jita min batinik, kamu datang dari batinmu, la min zahirik, bukan dari zahirmu. Maka saya itu selalu mengumpamakan seperti proyektor itu, Pak. Kan ada gambar muncul di layar tuh. Itu datangnya dari mana? Kan udah zahir tuh.
Datangnya dari mana dia? Kalau datangnya dari zahir, berarti dari kiri kanan depan belakang yang ada di layar itu. Bukan dari belakang dia, dari batin dia. Dari yang asalnya nyimpen dia. Dan asalnya kita adalah berupa ide di dalam ilmu Tuhan, sifat Tuhan, asma, nama-nama, sifat-sifat lah, sifat-sifat Tuhan. Sifat membikin, sifat mewujudkan, sifat. Ya, kalau Tuhan yang mendengar, maka ada sifat mendengar, ada lalu diwujudkan semua itu. Mendengar kuping, melihat mata, terus gitu. Bicara lidah dan seterusnya. Ya, diwujudkan berarti kan izhar. Nah, berarti kalau suruh mundur ke belakang, serap belakang. Ya. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal. Siapa yang awal? Allah. Yang akhir Allah. Yang zahir Allah. Yang batin, yang akhir kita muncul, yang zahir ya, dinisbatkan ke kita itu majazan dan dinisbatkan ke Allah hakikatan. Nah, ini gimana kita mau tawasul kepada sesuatu selain Allah? Nggak ada, wong kita aja nggak ada. Ya, namun yang ini yang ikhtilaf. Karena tawasul itu ada 4. Pertama kepada nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, itu sepakat semua ulama. Nggak ada mazhab manapun, aliran manapun yang menolak. Boleh kita tawasul kepada nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Karim, ya boleh. Ya, boleh. Sepakat udah. Kedua, kepada amal soleh. Itu sepakat semua. Boleh. Kita ini misalnya lagi kena musibah, kita mohon kepada Allah, kita boleh tawasul. Ya Allah, dulu saya pernah khidmat di masjid misalnya, jadi merebot sampai 30 tahun, saya nggak digaji itu. Memang saya pengennya itu untuk karena Allah. Kali itu diterima, kalau diterima saya tawasul sama amal saya itu tuh. Kalau emang diterima itu ya saya tawasul, keluarkan saya dari musibah ini. Itu boleh Pak. Tawasul kepada amal yang kita niatkan dulu untuk Allah, enggak pengen apa-apa ya. Nah itu boleh. Misalnya ada dulu ya seorang pemuda pernah dijebak sama perempuan, masukin ke kamar, ditarik sama perempuan, perempuannya maaf, buka baju telanjang, disuruh berbuat, dikasih, kalau habis dibuat ntar dikasih duit, tetap nolak. Aku takut sama Allah karena ini haram. Nah, lalu biar dia susah, dia tawasul tuh, ya Allah saya dulu pernah begitu, tapi saya alhamdulillah takut sama Engkau ya Allah. Kalau itu diterima, saya tawasul kepada amal saya itu. Itu Pak, kalau kita punya amal-amal yang murni untuk Allah, itu bisa kita jadiin bahan tawasul kita kalau lagi susah. Itu semua ulama, semua mazhab, semua aliran manhaj boleh. Nah yang ketiga, tawasul kepada Nabi yang waktu hidup, itu juga sepakat. Nah ini yang ikhtilaf tawasul sama yang udah mati. Nah ini yang ikhtilaf. Nah sekarang kita kan ahli sunnah, imamnya 4. Sekarang imam 4 apa pendapatnya? Yang ikhtilaf ini, yang 3 mah nggak perlu dibahas, orang nggak ada yang kritik, nggak ada yang berbeda. Semua melakukan tawasul yang 3 itu. Jadi asalnya tawasul itu boleh. Cuman sama 3 itu katanya, sama yang ini nggak boleh. Kita cuma dikit doang padahal ya. Itu. Nah, sekarang ini kita baca ringkas. Kita hanya pertama mengambil berkah dari pendapat Imam 4 ini. Kedua kita sekedar tahu ya bahwa Imam 4 membolehkan, bahkan ada yang mensunahkan. Dan ini kita anggap ini juga amal yang kita niatkan karena Allah, dan pahalanya kita kirim untuk almarhum Kiai Haji Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawassul bil anbiya wassalihina ala al-madzahibil arba'ah. Tawasul kepada para nabi dan orang soleh berdasarkan mazhab 4.
Wal ya'lam anna al-fuqaha al-mu'tabarin min ahli al-madzahib al-arba'ah muttafiquna ala jawazi tawassul bil anbiya was salihin. Wa hahuna nadhkuru syai'an yadullu ala dhalik. Faqad qadimna aqwalan min al-madzhab al-hanbali li raddi za'mi man intasaba ila al-imam Ahmad radhiyallahu anhu bi anna tawassul bil anbiya was salihin syirkun. Ketahuilah bahwa para ulama fikih yang muktabar, ya, yang yang dipercaya dari ulama-ulama 4 mazhab, mereka semua bersepakat bahwa tawassul kepada para nabi dan orang soleh boleh. Maka buku ini, ya, menyebutkan sedikit saja yang menunjukkan tentang pendapat mereka yang boleh. Nah, kemudian saya duluin pendapat Imam Ahmad ini, pendapat mazhab Hambali, untuk menolak, ya, sangkaan orang yang mengaku mazhabnya Imam Hambali. Katanya menurut mereka yang mazhabnya Imam Hambali, mazhab Hambali mengatakan, berpendapat tawasul kepada para nabi dan orang soleh syirik. Maka, ya, di dalam risalah ini justru saya duluin pendapat Imam Hambali, karena Imam Hambali ini imam yang paling terakhir. Ya, pertama Imam Abu Hanifah, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Dan sedikit sebagai pengantar, Imam Ahmad bin Hambal bari itu, ya, bersih dari tuduhan bahwa beliau mensyirikkan. Namun dari mana asalnya? Sebenarnya begini, ketika Imam Ahmad wafat, ada orang-orang dari Majus yang suka memanipulasi hadis, begitu. Maka dia menulis beberapa kertas, ya, menulis beberapa kertas tentang hadis-hadis palsu, yang di situ ditulis riwayatnya dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, itu banyak berbicara tentang akidah, begitu. Nah, lalu oleh orang Majus itu asalnya, kertas itu diletakkan di bawah kasur tempat tidur Imam Ahmad. Jadi setelah mayat itu diangkat, maka ditemukanlah surat itu. Rupanya banyak hadis-hadis yang tidak pernah diungkapkan oleh Imam Ahmad. Maka orang menyangka bahwa inilah mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang sebenarnya, ya. Itu kemudian disebarkan. Nah, sedangkan murid-murid utamanya menolak hadis itu karena dia tidak mendapatkan hadis-hadis tersebut. Namun mereka di situ mengatakan bahwa ini justru yang disimpan oleh Imam Ahmad. Inilah akidah yang sebenarnya. Nah, sampai hari ini kelompok itu mengutip hadis-hadis tersebut dan sering bertentangan dengan jumhur ulama. Ya, tentang akidah tuh. Ya, adapun tentang ibadahnya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, sama mazhab. Ya, mereka juga tetap meskipun mengaku Hambali, tapi dalam beberapa praktek ibadahnya tetap, ya, dia mengutip daripada imam 4 tersebut. Ini artinya fitnah yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hambal. Maka kalau kita lihat secara atlas mazhab, misalnya nih peta dunia ini, peta dunia Islam, ya, kita kasih warna berdasarkan mazhab. Misalnya mazhab Syafi'i putih, misal mazhab Maliki hijau, mazhab Hanafi biru, mazhab Hambali misalnya kuning. Itu yang paling banyak warna peta mazhab itu putih, ya. Nomor 2 mazhab Hanafi biru, dan mazhab Maliki juga banyak. Di mana mazhab Maliki banyaknya? Di 5 negara Maghrib: Libya, Maroko, Tunis, Aljazair, Jazirul Qamar, Mauritania. Itu mayoritasnya Maliki, kan itu negara kecil-kecil tuh.
Ya, sejumlah negara itu juga mungkin sama dengan jumlah Pulau Jawa aja mungkin jumlahnya itu. Tapi kalau Imam Syafi'i, Indonesia full. Mesir itu 80% mazhabnya Syafi'i. Ya. Ya, dan Mesir itu negara yang paling besar jumlahnya. Ya. Nggak ada yang negara Arab yang lebih besar dari Mesir, nggak ada. Yang lain paling 10 juta, 15 juta, 5 juta, 3 juta. Mesir hampir 80 juta mungkin. Dan itu mazhab Syafi'i. Yang paling kecil itu mazhab Hambali. Kecil banget. Ya. Misalnya ada di negara Saudi, itu pun nggak semua. Bukan negara Saudi semua kuning, enggak. Tetap warna mazhab Syafi'i itu paling banyak. Hatta di Saudi Arabia. Gitu. Coba pemerintahnya pernah menggunakan mazhab Hambali atas kelompok yang mengangkat mazhab itu. Gitu. Namun uniknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya, yang menjadi pujaan ya, para aulia, dia mazhabnya Hambali. Ya, beliau awalnya mazhab Syafi'i, kemudian bermimpi ke Rasulullah SAW. Ya, beliau dalam mimpinya bertemu Rasulullah, di sampingnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Rasulullah, ya bunai, wahai anakku, tolonglah saudaramu ini. Subuh-subuh kagak kunut karena udah pindah mazhab Hambali. Ya, pagi-pagi terus ngajar Imam Fikih Hambali dan mengatakan ana Hambali. Katanya gitu. Atas perintah Rasulullah SAW. Ya mau, wah itu kan dalam mimpi, nggak boleh lah. Itu hak, karena Imam Abdul Qadir, beliau adalah seorang pakar dalam mazhab 4. Dia mau pindah, besok mau pindah ke Imam mazhab Maliki juga, dia memang mujtahid mutlak untuk Imam 4. Ya, jadi wajar boleh pindah mazhab apa saja. Nah, adapun kita yang memang awam, mazhabnya adalah ulama, bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hambali. Ya, mazhabnya siapa? Siapa gurunya itu mazhabnya. Mau mazhab Syafi'i emang tahu istinbatnya, dalilnya? Kan orang tahu. Ya, makanya sekarang kita baca nih mazhab 4 seperti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Madhabul Hambali. Baca habis. وقال المذهب الحنبلي ذكر المرداوي الحنبلي أيضا في كتاب الإنصاف تحت عنوان فوائد ما نصه، ومنها أي ومن الفوائد يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب، وقيل يستحب. فماذا يقول هؤلاء عن المذهب الحنبلي الذي قرر أن التوسل بالنبي بعد موته سنة على رأي وجائز فقط على رأي، فهل يكفرون الحنابلة؟ وما معنى ابتزاز هؤلاء بأحمد مع أن أحمد في واد وهم في واد آخر؟ وقد قال الإمام أحمد للمروزي يتوسل أي الداعي عند القحط وقلة المطر أو انقطاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره. Nah, pertama ada imam namanya Al-Mardawi. Dia imam besar yang mempunyai kitab rujukan daripada mazhab Hambali, yaitu Al-Insaf kitabnya. Ya. Di dalam kitab itu ada judulnya, ya, tahta inwan fawaidu ma nasuhu wa minha ay minal fawaid. Ini tentang tawassul, maka nasnya adalah wa minha, itu fawaid, faidahnya tawassul, ya, faidah tawassul. Di dalam kitab itu ada judul namanya fawaid, ya, beberapa faidah yang tagnya kira-kira wa minal fawaid, salah satu faidah tawassul. Itu apa? Boleh bertawasul kepada orang soleh menurut mazhab yang sahih. Bahkan dikatakan mazhab yang sahih, maksudnya mazhab Hambali yang sahih, itu membolehkan, bahkan dianjurkan. Ya.
Maka apa perkataan mereka yang mengaku dari mazhab Hambali yang menetapkan bahwa tawasul kepada Nabi setelah mati itu ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan boleh. Itu yang dikatakan oleh ulama-ulama mazhab Hambali. Ada dua dari ulama mereka. Yang satu kelompok mengatakan tawasul kepada Nabi setelah matinya sunnah. Ada lagi yang mengatakan boleh. Terus kita mau kafirkan mereka itu, ya. Nah, bagaimana terhadap orang yang membangga-banggakan Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad di mana, mereka di mana? Imam Ahmad dan para murid-muridnya yang memang bersambung sanadnya memandang dua pendapat, ada yang sunnah, ada yang boleh, sedangkan ada kelompok ya, yang mengkafirkan dan dia membanggakan kepada Imam Ahmad. Maka Imam Al-Marwazi mengatakan tawassul artinya orang itu berdoa dengan doa tawassul ketika kekeringan, ketika hujan kagak turun, ya, dia tawassul kepada Nabi di dalam berdoanya itu, ya, itu boleh. Termasuk juga di dalam kitabnya Al-Mustawah, itu juga boleh, ya, Imam Al-Marwazi ini kan tokoh-tokoh utama yang ya, menjadi ulama-ulama. Kalau di ulama Syafi'inya seperti Imam Imam Al-Haramain misalnya, ya, imam-imam besar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Nawawi. Ini di dalam Hambali, Imam Al-Marwazi, Imam Al-Mardawi, ini adalah imam-imam besar mereka. Taib. Nah, ini termasuk Ibnu Muflih. وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع ما نصه ويجوز التوسل بالصالح وقيل يستحب انتهى. وقال البهوتي الحنبلي في كتاب كشاف القناع ما نصه. وقال السامري وصاحب التلخيص لا بأس بالتوسل للاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتقين. وقال في المذهب يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح وقيل يستحب. Nah, ini Imam Ibnu Muflih, ya. Di dalam kitab Al-Furu', ya, di mana di situ ada tulisan dalam kitabnya yajuzu tawassul bisolihin, boleh tawasul kepada seorang soleh, ya. Dan dikatakan, ya, dalam pendapat ada yang berpendapat yustahab, dianjurkan, ya. Dan ada Imam Al-Bahutil Hambali di dalam kitab Kasyaful Qana', tulisannya dia mengutip Imam As-Samiri. Imam As-Samiri ini juga adalah tokoh besar di dalam Hambali. Dia punya kitab namanya At-Talkhis, ringkasan pendapat Imam Ahmad. Beliau mengatakan tidak ngapa-ngapa, bolehlah baksa tawasul untuk minta hujan, tawasul kepada para syaikh, para ulama yang takwa. Bahkan kata beliau dalam mazhab Hambali boleh, ya, istisqa itu kepada Allah, minta syafaat kepada Allah dengan bertawasul kepada orang soleh, bahkan dianjurkan, ya. Ini tokoh-tokoh yang kalau semua disebut nama-nama ini, itu semualah yang menjadi pelanjut, yang menjadi rujukan dalam kitab mazhab Hambali. Terus وفي كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ما نصه. وكان صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله، وقيل أبو الحارث القرشي الزهري الفقيه العابد، وأبوه سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف. قال أحمد هو يستسقى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. وقال مرة هو ثقة من خيار عباد الله الصالحين. قال الواقدي وغيره مات سنة 132 عن 72 سنة. انتهى.
أي أنه توفي قبل أن يولد الإمام أحمد، فهذا أحمد لم يقل استسقى بدعائه كما يقول ابن تيمية إن التوسل بدعاء الشخص لا بذاته ولا بذكره، بل جعل أحمد ذكره سببا لنزول المطر. فمن أين تحريم ابن تيمية للتوسل بالذوات الفاضلة؟ Ini ada dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi. Beliau mazhab Hambali dan mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Nama kitabnya Ittihafus Sadatil Muttaqin. Dia syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin ya, Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi. Nah, beliau di dalam kitab Ittihafus Sada itu, karena di dalam kitab Ihya memang ada kitab tawassul. Ya. Ada satu tulisan di situ dia katakan Safwan ibnu Sulaim al-Madani, Abu Abdullah, dan dikatakan Abul Haris al-Qurasi Zuhril Faqih, seorang ulama bernama Abul Haris, seorang faqih, seorang soleh ahli ibadah. Ayahnya juga Sulaim, itu maula Humaid ibnu Abdurrahman ibnu Auf, artinya sahabat. Ya, seorang orang dekatnya katakan ya, Abdurrahman ibn Auf. Dan berkata Ahmad ya, dia beristisqa ya, beristisqa dengan hadisnya ya. Karena dulu ada di zaman Nabi seorang sahabat ya, meminta kepada Nabi untuk turun hujan tawassul. Dan juga Sayyidina Umar pernah ketika tidak ada hujan, dia bertawassul dengan pamannya Nabi. Hadisnya diriwayatkan gitu. Itu tawassul kepada cerita hadis itu. Ya, untuk turun hujan dari langit dengan menyebutkan hadis. Saya bertawassul ya dengan Imam Abul Haris Al-Quraisy yang meriwayatkan hadis tadi itu ya, agar hujan itu turun. Nah, dikatakan bahwa Safwan ibnu Sulaim dan seterusnya itu adalah orang yang terpercaya ya, ilmunya, akhlaknya, kesidikannya, dan dia orang-orang yang mulia, dan orang-orang yang soleh. Imam Al-Waqidi dan lain-lain juga. Ini juga Imam Ahmad mazhab Hambali, wafat tahun 132 gitu. Ada yang mengatakan 100 sanamai atau wasnatain wasalasin 32 ya. Anis natain wasabina sana. Di mana beliau wafat sebelum lahir Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, maka ini Imam Ahmad tidak pernah ya, mengatakan istisqa dengan doanya seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah mengatakan itu tidak boleh begitu. Sedangkan Imam Ahmad sendiri dalam riwayat yang disebutkan di atas tadi itu boleh. Maka dari mana Imam Ibn Taimiyah itu menyandarkan bahwa beliau kan mazhabnya Imam Hambali? Ini salah satu kritikan kepada Imam Ibn Taimiyah. Terus ونقل ذلك أيضا السيوطي في طبقات الحافظ فقال وذكر أي سفان بن سليم عند أحمد فقال هذا رجل يستشفى بحديثه يستشفي بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره مات سنة 24 و100 انتهى. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أحمد بن حنبل قال ابن عيني رجلان صالحان يستسقى بهما ابن عبدان ويزيد بن حبيب. Dia minta hujan dengan menyebut nama ulama-ulama itu. Ya, ada Imam Suyuti ini mazhabnya Syafi'i, tetapi dia pernah menyebutkan bahwasanya Safwan ibnu Sulaim berkata di depan Imam Ahmad
bin Hambal. Ini orang minta hujan, ya, minta diturunkan hujan begitu, dengan menyebut nama-nama ulama. Artinya tawassul maksudnya. Yang mati di tahun 100 sekian, ya. Dan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ahmad ibn Hambal an abihi Ahmad bin Hambal, dan berkata qala Ibnu Uyainah, dua orang soleh bertawasul kepada dua orang soleh itu untuk minta hujan, ya, Ibnu Ajlan wa Yazid ibnu Jabir. Itu Imam Ahmad menceritakan bahwa dulu ada orang, ya, minta hujan tawasul kepada orang soleh boleh. Nah, sedangkan Imam Ibn Taimiyah itu tidak ada katanya hadis seperti itu. Taib. Wa zakara al-Hafiz وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي عبد الرحمن بن أبي ربيعة الباهلي أنه استشهد ببلنجر من أرض Balanjar itu nama daerah di Turki, ya. ببلنجر من أرض الترك ودفن هناك فهم يستسقون به إلى الآن. Nah, Imam Ibnu Hajar, kalau Imam Ibnu Hajarnya mazhabnya Syafi'i, ya. Di dalam kitab Al-Isabah menceritakan tentang cerita seorang sahabat, yaitu Abdurrahman ibnu Abi Rabi'ah al-Bahili, ya, seorang sahabat ini mati syahid di Turki, di kampung Balanjar, dikubur di sana, ya. Nah, para ulama di situ sampai sekarang tawasul kepada kubur sahabat itu, ya. Nah, ya. Sedangkan kita tahu bahwa di Turki itu pemerintah, ya, dulu Turki Utsmani, ya, Turki Utsmani itu mereka kebanyakannya mazhabnya Hanafi, gitu. Bahkan berdirinya Daulah Utsmaniyah dengan mazhab Hanafi, tetapi uniknya tasawufnya Ibnu Arabi, gitu. Dan setelah Ibnu Arabi ada satu tokoh sufi yang bermazhab Hambali dan tidak pernah, ya, mengkafirkan tawassul kepada orang soleh yang sudah wafat, begitu. Termasuk yang disebutkan dalam kitab Al-Isabah oleh Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani, ya, itu kutipan ringkas tentang ulama-ulama besar dalam mazhab Hambali boleh bertawasul kepada orang soleh yang sudah wafat, yang wafatnya tahun sekian bahkan lebih dulu, ya. Orang yang generasi di atas Imam Ahmad saja wafat ditawasulin dan Imam Ahmad tidak melarangnya, gitu. Baik, sekarang al-mazhab Syafi'i. المذهب الشافعي وفي فتاوى شمس الدين الرملي الشافعي ما Nah, ini kalau di Imam Syafi'i yang paling dikenal adalah Al-Imam Ramli, ya. سئل عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان يا رسول الله ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين فهل ذلك جائز أم لا؟ وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موتهم وماذا يرجح ذلك؟ Nah, ini di dalam kitab fatwanya Syekh Ramli, beliau bermazhab Syafi'i. Di dalam kitab fatwanya ada pertanyaan, ditanya tentang yang terjadi di orang awam, ya, ucapannya begini ketika susah, ketika lagi musibah, ucapannya ya Syekh Fulan, ya Rasulullah, dan seperti itulah, ya, dia berteriak minta tolong kepada nyebut nama Nabi, nama Rasul, nama wali, nama ulama, nama orang soleh, boleh enggak? Di dalam kitabnya ada pertanyaan begitu. Apakah Rasul, para nabi, para wali, orang soleh, masyayikh dia bisa menolong setelah matinya? Dan apa jawabannya? فأجاب بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بعد. Nah,
Apa jawabannya? Istighosah, minta tolong kepada Nabi, Rasul, wali, ulama, orang soleh, boleh. Kenapa? Apakah Rasul bisa nolong? Para Rasul, para Nabi, para wali, orang soleh, lahum ighasah, mereka bisa nolong ba'da mautihim, setelah mati. Alasan yang pertama, Nabi punya mukjizat, wali punya karomat, tidak terputus sampai mati. Nah sekarang ketika orang hidup, kita minta tolong kepada orang hidup. Yang nolong orang hidup apa Allah? Nah, apalagi orang mati mah, ketahuan dia juga nggak diem baik. Kita udah pasti baik, udah Allah yang menolong kan. Lagi hidup aja, bukan dia yang nolong. Ya Allah, Kiai ya, saya ya minta tolong apa, doain saya supaya itu, ya insya Allah. Lah apa terus Kiai yang nolong kan kagak. Oh, lah kita kalau belum baik, datang lagi ini belum baik ya. Loh, Kiai bagaimana sih belum ngasih baik sama saya? Lah kan enggak ada. Ini namanya tawasul, Allah yang nolong, itu orangnya ada hidup. Enggak minta tolong sama dia, sama Allah. Apalagi mati mah. Ya. Nah masa ada orang mati minta tolong, kan orang goblok gitu. Orang segoblok-gobloknya goblok. Loh, udah. Lah kalau menolong mah hidup. Lo udah mati, lah emang sama yang hidup gue minta tolong sama dia, kan sama Allah, bukan sama yang mati. Lah mendingan sama yang mati, ketahuan enggak bergantung pisang. Kalau sama lagi hidup mah kita ada ketergantungan. Lah udah mati mah enggak tergantung pisang. Orang saya mah cuma tawasul doang, minta sama Allah. Ya, itu jawaban orang yang membolehkan tawasul kepada orang mati. Lah justru kepada orang hidup ada ketergantungan. Orang mah Kiai saya tawasul, kalau Kiai punya duit makasih Kiai, kan gitu ya. Masih ada ketergantungan. Tetapi kalau udah mati lah enggak tergantung sama sekali ya, bahwa betul-betul ya hanya karomatnya dia itulah. Dan karomat dia siapa yang beri? Allah ya. Mukjizat Nabi siapa yang beri? Allah. Itu. Naam. Amma al-anbiya'u fali'annahum ahya'un fi qaburihim yusalluna wa yuhajjuna kama waradat bihi al-akhbar. Nah maka dan adapun para nabi, kenapa dia bisa menolong? Karena di dalam kuburnya dia hidup, dia sholat, dia pergi haji, seperti ada dalam riwayat-riwayat hadis ya, bahkan di Al-Quran ya. Mereka mendapat rezeki rohaninya gitu. Dan roh itu hidup, lebih bebas daripada di dunia. Di dunia mah dikurung sama jasad ya, nggak bisa kemana-mana. Kita sekarang ini Pak ngelihat ke depan, belakang kagak ngelihat. Kenapa? Karena jasadnya begitu, karakternya gitu. Kalau lagi di sini jauh sama bini udah nggak bisa ngapa-ngapain, jauh baik gitu. Nah kalau ruh mah punya dimensi yang tiada terbatas, dia bisa pergi kemana-mana. Itu pun kalau anbiya, orang-orang soleh, aulia. Kalau masih digebugin mah nggak kemana-mana juga ya, nggak bisa kemana-mana. Nah mereka yang bisa kemana-mana, maka dibolehkan tawasul kepada mereka begitu. Wa takunul ighasah, itu mujizah bagi para nabi kalau dia bisa memberikan pertolongan ya, dalilnya ada dalam Al-Quran bahwa kita beristighfar, Nabi mendengar ya, dan tetap Nabi mohon ampun ya. Kalau kita Nabi melihat amal umatnya baik, Nabi bersyukur. Kalau enggak, Nabi mohon kepada Allah ya. Ya, satu hadis itu cukup, berarti semua Nabi. Nah itu Nabi. Adapun wali gimana? Wa amma al-awliya'u fa hiya karamatun lahu fa inna ahla al-haqqi ala annahu yaqa'u min al-awliya'i biqasdin wa bighairi qasdi umuri khaliqatin lil 'adati yajriha Allah ta'ala bisababihim. Intaha. Qalu yahujjuna lam yathbut fi sunnah. Adapun para wali, maka itu namanya karomah ya, mereka tuh punya karomah karena orang-orang yang dekat kepada Allah, alul haq ya, ala annahu yaqau minal awliya biqasdin wa bighairi qasdin, dia punya umurun khariqatun lil adah, dia punya sesuatu yang keluar
yang luar biasa lah, ya, yang Allah berlakukan dengan sebab-sebab para awliya itu, ya. Tetap karomah, artinya karomah begini, Allah memuliakan. Karomah itu kan kemuliaan, Allah muliakan dia, ya. Karena apa? Karena rohaninya. Semua itu bukan jasadnya, ya. Jasad kita sama, Nabi mengatakan ana basyarum mislukum, jasadnya sama. Yang berbeda adalah rohaninya. Ada ilmu, ada ma'rifat. Itu yang nggak kelihatan. Ya, itu yang nggak kelihatan. Yang kita kelihatan kan jasad. Nah, orang dekat kepada Allah kelihatan. Ya. Orang jauh kepada Allah nggak kelihatan. Kita ngelihat orang di masjid baik, wah nggak keluar-keluar. Ya. Dia yang azan, dia yang imam, dia yang masya Allah itu dekat banget sama Allah. Belum tentu, Pak. Mungkin orang yang di pasar induk itu yang dekat sama Allah. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya nggak dapat untung, ya Allah, ini nasib saya memang belum ada kali, alhamdulillah. Itu kan dekat sama Allah. Nggak usah sama berkat berebut. Nah, bukan nasibnya berebut. Dengki dah hasud, kan jauh dari Allah itu namanya. Ya, artinya nggak tahu kita ruhnya. Nah, mereka yang disebut para wali itu nama rohaninya. Solihin, aulia itu ya, rohaninya, dan itu karomah dari Allah. Nah, ketika kita minta tawasul kepada itu apa? Itu amal juga, cuman bukan amal kita. Amalnya orang soleh itu apa? Itu sifat-sifat Allah yang Allah anugerahkan ke rohani ulama. Itu juga kita sebetulnya hakikatnya tawasulnya kepada sifat dan asma Allah, dan juga amal soleh yang Allah berikan kepada dia. Dia mendapat kemuliaan gitu, karena ruhnya hidup. Ya Allah, kasihan kalau cuma ngaku saya mah cucunya, saya mah buyutnya. Kalau ya, dia tidak cinta dan dia tidak ittiba dan dia tidak menghormati cuman atas nama hubungan darah, nggak bisa. Mestinya hub, ya, dan dia menghormati itu aulia dan dia mengikuti gitu. Jadi tidak itu kan, kenapa saya sebut begitu? Nanti berpikir enak banget kali cucunya wali mah dia bisa kongkolinggong. Lah kagak, Pak. Tergantung bener nggak tawasul. Nah, bahkan terkadang mungkin orang tuanya aulia nggak tahu. Ya, dia tawasulnya ke yang lain karena percayanya ke sono. Nah, seperti itu. Terus waqala al-alama al-mujtahid. Waqala al-mujtahid. Tadi ini ada kata ya wa yahujuna, itu menurut perkataan Imam Ramli di dalam nasnya, itu dikomentari, ya, kata yuhijuna itu tidak ada dalam hadis. Yang ada adalah para aulia di kubur itu sholat, tapi haji tidak. Itu tambahan ulama fikih, secara hadisnya tidak ada. Tapi itu panjang dibahas oleh ulama, ya. Karena sholat juga bukan sholat kita. Maka kalau sholat bukan sholat kita, maka haji boleh, karena bukan haji ke Mekah. Nah, itu panjang pembahasannya. Tapi secara nas nggak ada kata haji gitu. Yang ada aja adalah kata sholat, ya, para aulia di kuburnya. Taib. وقال العلامة المجتهد تقي الدين السبكي ما نصه أعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على ضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار. ولهذا طعن في الحكاية التي تقدم ذكرها عن مالك، فإن فيها قول مالك للمنصور استشفع به، ونحن قد بينا صحتها، ولذلك أدخلنا الاستغاثة في هذا الكتاب لما تعرض إليها مع الزيارة لما تعرض إليها مع الزيارة. وحسبك أن إنكار ابن تيمية الاستغاثة والتوسل قول لم يقله عالم قبله وصار به بين أهل الإسلام مثله، وقد وقفت له على كلام طويل في ذلك. رأيت من الرأي القويم أن
أميل عنه إلى الصراط المستقيم ولا tadi waqad waqaftu lahu ala kalamin tawil fi dzalika ra'aitu min ar-ra'il qawim an amila anhu ila siratil mustaqim wala tattabi'uhu بالنقد والإبطال فإن دأب العلماء القاصدين لإيضاح الدين وإرشاد المسلمين تقريب المعنى إلى أفهامهم وتحقيق مرادهم وبيان حكمه ورأيت كلام هذا الشخص بالضد من ذلك فالوجه الإضراب عنه Imam Taqiyuddin As-Subki ini imam mazhab Syafi'i ya, murid daripada Imam An-Nawawi, dan Imam Ibn Taimiyah juga di bawah Imam As-Subki sebetulnya ya. Bukan belajar ya dengan beliau ya. Namun dari mana Imam Ibn Taimiyah kemudian menolak gitu. Beliau berkata, ketahuilah boleh dan sebaiknya bahkan tawasul, istighosah, tasapu itu kepada Nabi ya istighosah dan minta syafaat kepada Nabi, dan itu boleh, bahkan dianggap suatu perbuatan yang baik dari perkara-perkara yang dianggap maklum dalam agama. Berdoa, nyebut Nabi, tawasul ya. Kita berselawat saja itu sebetulnya tawasul, Pak. Kan Allah menyuruh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat ya, menurunkan rahmatnya. Wal malaikat berselawat, mendoakan malaikat. Nah sekarang kita berselawat, mendoakan. Siapa kita emang? Ngedoain Nabi, berani ya, Nabi kita doain dengan selawat? Bukan ya, kita berselawat kepada Nabi itu tawassul kepada kalimat selawat itu. Selawatnya Allah, selawatnya malaikat. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya. Pertama Allah menyebut dirinya sendiri. Enggak ada, Pak, Allah nyuruh, Allah ngerjain, enggak ada. Allah nyuruh salat, Allah salat. Allah nyuruh puasa, Allah puasa, enggak. Begitu Allah nyuruh selawat, Allah dulu yang selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, baru diperintah. Nah maka makna selawatnya berbeda. Selawat Allah memberi rahmat, selawat malaikat mendoakan, selawat kita bertawassul. Maka sebetulnya hatta kata usolli wa usallimu, seolah-olah maknanya aku memberikan selawat, dan itu tetap usolli wa usallimu, yakni aku bertawasul kepada ucapan selawatku dan salamku kepada Nabi. Gitu. Tetap maknanya begitu. Kita punya adab mesti begitu maknanya tuh. Ya. Ia punya adab mesti begitu. Usolli wa usallimu, aku berselawat dan bersalam. Wih, selawat kan doa maknanya. Ya, aku mendoakan kebaikan dan keselamatan kepada Nabi. Walau kita yang perlu keselamatan pun perlu doa. Nah, maka dengan selawat itu maka ya, kita tawassul ya kepada Rasulullah SAW. Maka itu sangat baik. Begitu. Itu merupakan al-umurul ma'lumah. Ya, likulli dzidinin al-ma'rufah min fil. Ya, setiap orang yang punya agama ma'ruf, dia tawasul kepada nabinya. Dan bahkan itu merupakan perbuatan para nabi, para rasul, merupakan perilaku orang soleh, para ulama, bahkan orang Islam semuanya. Nggak ada yang mengingkari agama manapun, nggak pernah di zaman manapun ngedenger kagak boleh ya minta syafaat, tawasul, istighosah kepada para nabi. Nggak ada, kecuali hanya terjadi ketika datang Al-Imam Ibn Taimiyah. Dia bicara dengan perkataan yang merancukan ya orang-orang awam, dan tiba-tiba dia mengatakan pendapat yang baru yang tidak pernah terjadi di sebelumnya. Hatta di gurunya Imam Subki ya, tidak mengatakannya. Namun alasan Imam Ibn Taimiyah ada, Pak ya, karena orang di kuburan mulu nggak ngaji. Nah ini kan bahaya
Nah orang kan mau ke kuburan juga mau doa, mau istighosah kudu tahu ilmunya. Ya. Orang sekarang kalau sama zikir kan segun, sama ngaji aja ngantuk. Udah bahaya itu umat udah mulai mendekat bahaya. Iya, nggak doyan ilmu itu udah mulai bahaya. Ya. Pasti kurang kemauannya kepada ibadah. Pasti banyak perbuatannya tidak berdasarkan agama. Tapi kalau zikir mah getol, kena zikirnya apa? Tabarruk. Ngajinya mutabarikin, makanya banyak ngajinya pada bawa kuping doang modalnya, nggak bawa buku, nggak bawa kitab. Mending kupingnya taat, ini kupingnya bader. Lah iya sombong banget, berani banget ngaji bawa kuping doang. Terus pulang di mana naruhnya itu? Ya, kecuali ulama dulu Pak, nggak bawa kitab seperti Imam Syafi'i. Sekali duduk mendengar hadis 17 hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Malik dengan riwayatnya atu-atu, itu apal udah. Lah kalau kita mau udah ke awam, lah itu juga bawa kuping doang, berani banget. Nah ini mulai bahaya ketika seseorang sudah meninggalkan ilmu. Ya. Dan seterusnya ini mengkritik ya, namun di situ ya saya mencoba untuk mengamati wa qad waqaftu lahu ala kalamin tawil fadhilika ra'aitu min ra'il qayyim an amila anhu ila siratil mustaqim ya. Setelah saya renung, saya juga merenungkan karena pendapat Imam Ibnu Taimiyah juga betul alasannya, tetapi tetap mengikuti jalan yang lurus seperti kebiasaan para ulama itu penting untuk ya betul-betul kita mendapat penjelasan tentang agama, membimbing kepada orang muslim dan menjelaskan agar makna itu lebih dekat untuk dipahami, untuk dimengerti, dan agar ketika dia mengamalkan di pikiran, di dalam akalnya ada pengetahuan, ada ilmu yang membolehkan. Jangan kau ditanya, bang itu bid'ah, pet, gue gampar loh, bid'ah baik. Gue mau apa kata guru gue lah, jawab Pak dikit. Lah orang ngaji, nah disitulah. Ya, zaman sekarang kan apa baik bisa dilihat di Google. Lepas giliran ibadah, kagak mau, kagak mau ngaji, kagak mau diapal. Padahal itu penting. Nah sekarang bapak-bapak nih, kan anak-anak sekarang udah pada ya bisa tuh. Pas dia ngebaca buku yang kagak boleh, kita didebat, lah kalah kita. Nah itu. Maka kutipan dari mazhab Syafi'i seperti demikian ya. Dan insya Allah Pak ini tinggal sedikit lagi, tapi mungkin sudah jam 10, saya membatasi memang sampai jam 10 selesai ya. Rencananya isinya sedikit ini sebenarnya, tapi tadi kita telah banyak mukadimah, jadi sampai jam 10 insya Allah kapan-kapan kita sambung. Cuman saya ingin beritahu bahwa sepatutnya besok saya membaca kitab Hikam Imam Ibn Athaillah, tetapi karena Hikam itu sebetulnya saya baca kitabnya di Al-Ghazi ya, maka saya pindahin ke sini. Tapi tadi saya bertemu dengan pimpinannya, beliau memohon untuk tidak dibaca kitab Hikam itu ya, karena beliau-beliaunya tidak hadir. Jadi besok sambung kitab Halatu Ahlil Haqiqah ya. Kita berbicara tentang pandangan rohani para aulia min ahlil haqiqah tentang hadis-hadis yang bersanad. Dan sekedar memberitahu bahwa di dalam kitab Halatu Ahlil Haqiqah hadis-hadis yang diriwayatkan itu hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam kitab itu yang bifadlillah al-faqir mempunyai satu persatu sanad yang bersambung. Seluruh hadis dalam kitab itu sampai kepada Imam Ahmad Ar-Rifai. Jadi kami yang artinya sebagai periwayat hadis tersebut bertanggung jawab ya, akan nilai hadis itu. Memang ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih hadis itu di situ. Tetapi secara sanad bersambung. Ya. Namun
dalam yang mendoibkan itu adalah sanad yang lain. Nah, sanad yang kami miliki ya, itu tetap hadis itu sahih dan hasan ya, di dalam kitab Halatu Ahlil Haqiqah, dan juga termasuk sanad kepada sarahnya yang disarahkan oleh pandangan batin mereka terhadap hadis tersebut ya. Itu kitab itu sudah 10 tahun yang lalu dibaca, nggak hatam-hatam itu ya, karena untuk mengkonekkan antara keterangan para aulia dengan hadis itu ya terlalu isyari ya, terlalu ya sindirannya terlalu jauh begitu. Perlu pelan-pelan sebetulnya, yang itu ngaji sedikit. Cuman karena ngajinya sebulan sekali ya, sedikit ya, setiap pengajian nggak ingat ini ngaji apa ya gitu, kurang kelamaan. Nah, kemarinnya ditanya ngaji sampai di mana lupa gitu, udah 5 tahun ditinggal ngaji. Insya Allah saya ingin mengaktifkan kembali pengajian itu sehingga selesai, dan saya ingin juga memberikan sanad karena itu hadis ya, riwayatnya bersambung sampai kepada Imam Ahmad Ar-Rifai. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.